Selamat si Selamat siang, kami dari kelompok Vera akan menjelaskan tentang aplikasi kami, yaitu aplikasi rekomendasi lowongan kerja berbasis mobile untuk fresh graduate. Anggota kami terdiri dari yang pertama yaitu ada Darren, lalu ada Ahmad Raski, lalu ada Raffian Prayoga, lalu ada Akbar, setelah itu ada Rafael Fernando, dan saya sendiri, Atmaja Matthew. Boleh next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Oke, tingginya tingkat pengangguran fresh graduate seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan dan kebutuhan industri yang dinamis. Platform pencarian kerja konvensional cenderung memberikan hasil yang terlalu umum dan kurang relevan dengan profil lulusan baru, mengakibatkan inefisiensi dalam proses rekrutmen. Vera hadir sebagai solusi digital berbasis mobile yang mempersonalisasi rekomendasi lowongan kerja dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini, sekaligus memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah Programming for Business. Boleh next. Sekarang saya akan lanjut ke pernyataan masalahnya, yaitu yang pertama, ada kesulitan relevansi. Fresh graduate sering kesulitan menemukan pekerjaan yang benar-benar relevan dengan jurusan dan minat mereka, di tengah banyaknya informasi lowongan yang tidak terfilter. Lalu yang kedua ada isu platform mobile. Platform pencarian kerja yang ada saat ini seringkali kurang optimal untuk pengguna mobile atau mobile first. Padahal mayoritas fresh graduate mengakses aplikasinya via smartphone. Lalu yang ketiga itu adalah kurangnya personalisasi. Tidak adanya sistem rekomendasi cerdas yang memberikan saran lowongan kerja yang dipersonalisasi berdasarkan profil kompetensi unik dari setiap fresh graduate. Lalu yang terakhir ada inefisiensi dari proses. Proses pencarian dan perekrutan yang manual memakan waktu lama dan tidak efisien, menciptakan kesenjangan waktu tunggu yang tinggi bagi pencari-pencari kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan proyek kita. Yang pertama itu tujuan umum, mengembangkan prototipe aplikasi mobile rekomendasi lowongan kerja. Dan yang kedua, rekomendasi cerdas, di mana sistem rekomendasi berbasis jurusan, minat, dan lokasi pengguna. Yang ketiga, personalisasi pencarian, di mana hasil pencarian yang disesuaikan dengan profil kompetisi kandidat. Keempat, ekosistem portofolio. Pembuatan portofolio digital dan fitur manajemen lowongan perusahaan. Yang kelima, luaran yang diharapkan. Prototipe fungsional, dokumen perancangan, dan laporan evaluasi awal. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem rekomendasi atau content-based filtering. Yang kedua, pembobotan kata, TF IDF, term frekuensi, inverse dokumen frekuensi. Yang ketiga, analisis kemiripan atau cosine similarity algorithm. Yang keempat, pendukung keputusan atau metode weight product atau disingkat WP. Yang kelima, layanan lokasi atau LBS dan rumus Haversine. Yang keenam, panduan karir atau sistem pakar karir awal. Next. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, discovery. Melakukan studi literatur mendalam terkait sistem rekomendasi lowongan kerja dan permasalahan pengangguran fresh graduate. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan pengguna melalui survei dan identifikasi masalah utama dalam proses pencarian kerja saat ini. Terus, merumuskan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional di sistem Vera. Yang kedua, ada build and test, di mana kita mengembangkan prototipe, aplikasi fungsional atau front-end dan back-end berdasarkan desain yang telah disetujui. Setelah itu, kita mengimplementasikan algoritma TF-IDF dan cosine similarity untuk fitur rekomendasi. Selanjutnya, kita melakukan pengujian sistem
black box testing, dan evaluasi usabilitas untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan. Yang terakhir ada metodologi desain, di mana kita merancang arsitektur sistem berbasis data dan diagram UML. Ada use case, activity, dan sequence sebagai blueprint pengembangan. Selanjutnya kita membuat desain antarmuka atau UI dan pengalaman pengguna atau UX menggunakan Figma dengan pendekatan mobile first. Selanjutnya, kita akan merancang algoritma rekomendasi menggunakan metode content-based filtering. Akan dilanjutkan dengan Cecep atau Rafael Fernando. Selanjutnya saya akan membahas tentang perancangan sistem. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu ada registrasi dan login, yaitu akses aman untuk pengguna, fresh graduate, dan perusahaan. Yang kedua, profil dan portofolio, yaitu pembuatan profil kandidat lengkap dan unggah portofolio digital. Yang ketiga, sistem rekomendasi. Itu untuk pencarian lowongan cerdas yang dipersonalisasi sesuai dengan minat. Yang keempat, manajemen lowongan. Itu fitur pasang iklan dan pelacakan pelamar untuk perusahaan. Dan yang terakhir ada interaksi pengguna, yaitu notifikasi real time dan fitur simpan lowongan favorit. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada performa, yaitu aplikasi responsif atau mobile first dengan waktu muat yang cepat. Yang kedua, keandalan dan skalabilitas, yaitu sistem stabil yang mampu menangani pertumbuhan data. Yang ketiga, keamanan, yaitu enkripsi data sensitif pengguna dan jaminan privasi data. Yang terakhir, ada user experience atau UX, yaitu antarmuka, intuitif, konsisten, dan mudah diakses. Next, ada arsitektur sistem. Rekomendasi terurut, weighted product score, komponen utamanya itu ada aplikasi mobile, antarmuka responsif bagi pencari kerja, fresh graduate, dan perusahaan. Yang ketiga, recommendation engine menggunakan content-based filtering untuk mencocokkan profil dengan lowongan. Terus decision support systemnya menggunakan metode weighted product atau WP untuk pembobotan multi kriteria, yaitu gaji, lokasi, dan kualifikasi. Yang kedua ada alur rekomendasi, yaitu data profil pengguna diekstraksi fiturnya, kemudian dicocokkan dengan konten lowongan. Lalu hasil awal dibobotkan dengan metode WP dan difilter berdasarkan jarak menggunakan LBS atau Location Based Service untuk menghasilkan daftar rekomendasi final. Next. Selanjutnya ada teknologi. Yang pertama itu ada desain dan front end. Untuk Figma yaitu perancangan wireframe, mockup UI, dan prototype interaktif. Yang kedua ada HTML5, yaitu struktur dasar antarmuka aplikasi mobile. Yang ketiga ada CSS3, styling komponen visual agar responsif dan modern. Yang kedua ada algoritma dan backend, yaitu content-based filtering menggunakan TF, IDF, dan Quotient similarity untuk kecocokan teks. Yang kedua ada weighted product atau WP, yaitu metode SPK untuk perankingan multikriteria. Yang ketiga ada Python, itu logika pemrosesan data di sisi server. Yang ketiga ada layanan lokasi atau location based service atau LBS, yaitu fitur untuk pendeteksi posisi pengguna.
Yang kedua ada Haversian Formula, yaitu algoritma perhitungan jarak garis lurus antara pelamar dan kantor. Yang terakhir ada geotagging atau validasi lokasi lowongan kerja. Selanjutnya, fitur utama. Yang pertama, rekomendasi personal. Sistem pencocokan otomatis berdasarkan analisis mendalam terhadap jurusan, minat, dan keterampilan teknis kandidat. Yang kedua, filter dan lokasi atau LBS. Personalisasi pencarian lowongan menggunakan fitur geolokasi atau LBS, rentang gaji, tipe pekerjaan, dan industri. Yang ketiga, portofolio digital. Pembuatan profil profesional komprehensif yang mencakup CV digital, riwayat proyek, dan sertifikasi keahlian. Yang keempat, manajemen rekrutmen. Portal khusus bagi perusahaan untuk memasang lowongan terarah dan melakukan penyaringan kandidat secara efisien. Yang kelima, aktivitas dan notifikasi. Dashboard pelacakan status lamaran real time. Fitur simpan lowongan favorit dan notifikasi pembaruan status. Next. Selanjutnya kesimpulan. Tujuan dan solusi. Yang pertama itu solusi terstruktur. Vera menyediakan platform terintegrasi untuk mengatasi mismatch antara kualifikasi lulusan dan kebutuhan industri. Yang kedua, akurasi tinggi. Penerapan metode content-based filtering and weighted product memastikan rekomendasi yang relevan dan objektif. Selanjutnya, manfaat utama. Yang pertama itu efisiensi kandidat. Mempercepat proses pencarian kerja bagi fresh graduate melalui personalisasi. Yang kedua, efektivitas rekrutmen. Membantu perusahaan menemukan talenta yang tepat sasaran dengan lebih cepat. Yang ketiga, selanjutnya, relevasi akademik. Yang pertama, penerapan teori. Implementasi nyata dari analisis kebutuhan perancangan sistem hingga prototyping. Yang kedua, integrasi teknologi. Penggabungan algoritma cerdas dan layanan berbasis lokasi atau LBS dalam satu ekosistem mobile. Selanjutnya, potensi masa depan. Yang pertama, pengembangan hibrida. Integrasi machine learning untuk rekomendasi yang lebih adaptif. Yang kedua, data real time. Koneksi langsung dengan bursa kerja nasional untuk pembaruan lowongan secara instan. Yang ketiga, evaluasi luas. Pengujian skala besar untuk validasi user experience atau UX. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram aplikasi Vera menggambarkan fungsi-fungsi utama yang ada di dalam sistem serta pihak yang berintegrasi dengan sistem tersebut. Pada diagram ini terdapat dua faktor, yaitu user atau fresh graduate dan admin. Kotak aplikasi Vera menunjukkan batas sistem, sedangkan oval di dalamnya merepresentasikan fitur atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Garis penghubung menunjukkan hubungan antara aktor dengan fitur yang dapat mereka akses. User atau fresh graduate adalah pengguna sistem untuk mencari dan melamar pekerjaan. User dapat melakukan register account untuk membuat akun dan login untuk masuk ke sistem. Setelah itu, user dapat mengelola profil dengan mengisi data diri, pendidikan, dan keahlian. User juga dapat mencari lowongan kerja secara mandiri maupun menerima rekomendasi lowongan yang diberikan sistem berdasarkan profilnya. Jika tertarik, user bisa melihat detail lowongan, kemudian melamar pekerjaan. Setelah melamar, user dapat melihat status lamaran untuk mengetahui perkembangan proses rekrutmen.
Di akhir penggunaan, user juga dapat mengisi survei kepuasan sebagai bentuk feedback terhadap aplikasi. Admin berperan sebagai pengelola sistem agar aplikasi berjalan dengan baik. Admin dapat mengelola user dan perusahaan seperti memverifikasi data, mengatur akun, dan memastikan informasi yang masuk valid. Setelah itu, admin bertugas memantau lowongan yang tersedia agar sesuai dengan ketentuan. Admin juga dapat melihat statistik sistem untuk mengetahui aktivitas dan performa aplikasi secara keseluruhan. Untuk menjaga keamanan data, admin melakukan backup data secara berkala. Dengan pembagian peran ini, aplikasi Vera dapat membantu fresh graduate mencari pekerjaan secara efektif sekaligus memastikan sistem tetap terkelola dan aman. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Akbar. Pada slide ini, saya akan menjelaskan kelas diagram dari sistem yang kami rancang. Di dalam diagram ini terdapat beberapa kelas utama, seperti user, kelas portfolio, application, company, dan kelas-kelas pendukung lainnya. Kelas user berfungsi untuk menyimpan data pengguna, seperti nama, email, password, dan role. User memiliki relasi dengan kelas portfolio, yang berisi informasi pengalaman, skill, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya, terdapat kelas application yang mempresentasikan proses lamaran kerja. Kelas ini menghubungkan antara user dan company, sehingga sistem dapat mengetahui user mana yang melamar ke perusahaan tertentu. Kelas company menyimpan data perusahaan seperti nama perusahaan, deskripsi, dan lowongan yang tersedia. Relasi antar kelas menunjukkan bagaimana data saling terhubung dan membantu sistem berjalan secara terstruktur sehingga memudahkan pengelolaan data dan pengembangan sistem ke depannya. Next ada UI, landing page, dan sign up. Di sini tampilan UI yang kami rancang hanya dengan satu banner di depan dan ada dua tombol sign up dan sign in. Selanjutnya dilanjutkan dengan UI dengan sign up. Di sini ada full name, tanggal lahir, gender, nomor telepon, email, password. Lalu ada sign in yang berisi dengan email dengan password. Dilanjutkan dengan status dan major. Next akan dilanjutkan oleh Darren. Baik, berikutnya ada halaman untuk menyelesaikan setup dari profil. Di halaman pertama, di halaman kedua dari 3, yaitu memilih salah satu skill yang dimiliki oleh pengguna. Lalu setelah mereka memilih skill yang mereka miliki, mereka lanjut ke halaman 3 dari halaman 3, yaitu lapangan pekerjaan yang mereka minati. Lalu setelah selesai mengisi data-data yang diminta, aplikasi akan menampilkan pratinjau dari portofolio pengguna yang berisikan skill, career fields, education, serta sertifikat yang dimiliki dan proyek yang telah diselesaikan sebelumnya. Lalu setelah pengguna menyelesaikan portofolio mereka akan masuk ke halaman home, yang dimana di halaman home itu home ini memiliki 4 halaman, yaitu home, save, explore, dan profile. Pada halaman home, aplikasi akan menunjukkan rekomendasi pekerjaan berdasarkan kecocokan dari portofolio pengguna. Lalu pengguna dapat memilih salah satu dari rekomendasi yang ada di halaman home, lalu akan terbuka pada
seperti halaman ketiga. Lalu berikutnya pada halaman Explore, pengguna dapat mencari pekerjaan sesuai yang mereka inginkan dan aplikasi akan menunjukkan rekomendasi dari data yang terbaru yang diupload oleh perusahaan. Lalu di menu Save ada pekerjaan yang telah disimpan oleh pengguna seperti UI UX designer, data analis, backend developer, yang dimana mungkin pengguna memiliki ketertarikan pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan lalu di halaman profile, pengguna dapat mengedit informasi mereka jika ada perubahan terbaru untuk menyesuaikan data pada aplikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.